Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia di topik kelima. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yakni I Gusti Ayu Putu Sinti Hendrayani, kemudian ada IKD Wahyu Pratama, dan yang ketiga ada Iketut Sukrisnawan. Langsung saja kita ke pembahasan pada soal pertama, yakni apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada zone proximal of development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Untuk pendapat yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk kesempatan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk soal yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Nah, menurut pendapat saya, pandangan saya tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD adalah bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam memfasilitasi perkembangan kognitif dan pembelajaran siswa. Scaffolding yang merupakan dukungan sementara yang diberikan oleh guru memungkinkan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang awalnya berada di luar kemampuan mereka. Baik, segitu pendapat dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Wahyu. Untuk selanjutnya kepada Sukrisnawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Jadi menurut saya terkait dengan pendapat saya mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diimplementasikan sebagai scaffolding pada ZPD sangat mempengaruhi terkait dengan proses dalam pendidikan maupun proses dalam pembelajaran peserta didik. Di mana untuk bisa meningkatkan pemahaman konsep peserta didik didapatkan melalui bagaimana proses pembelajaran yang dibimbing oleh guru dan teman sebayanya. Nah, dalam hal ini juga scaffolding yang efektif dapat memungkinkan nantinya untuk bisa melakukan perubahan dari ketergantungan pada bantuan eksternal menuju kemandirian belajar yang merupakan tujuan utama dalam proses pendidikan pada peserta didik di kelas. Baik, sekian dari pendapat saya, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pandangan saya terhadap permasalahan yang sudah disampaikan, yakni pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada zone of proximal development merupakan suatu proses pendidikan dalam pembelajaran, yakni di mana scaffolding dapat memfasilitasi kemampuan siswa untuk membangun pemahaman dan menginternalisasi informasi baru. Scaffolding pada CPD dapat digunakan untuk membantu siswa mencapai batas dari zona perkembangan proksimal mereka. Untuk selanjutnya, yakni pada permasalahan yang kedua, mengenai apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada CPD pada peserta didik. Untuk selanjutnya, pada pandangan yang pertama akan disampaikan oleh Wahyu Pratama. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang
diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik. Menurut pendapat saya, ya, saya siap mengajar dengan memperhatikan pendekatan strategi dan metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Alasan utamanya adalah karena pendekatan ini memungkinkan saya untuk memberikan dukungan yang tepat pada setiap siswa, membantu mereka mengatasi kesulitan dan memfasilitasi perkembangan kognitif pada siswa. Baik, sekian jawaban dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan pada saya. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pendapat saya, di mana sebagai seorang guru mengajar dengan memperhatikan pendekatan strategi, metode, maupun teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada JPD pada pendidik adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal tersebut, tentunya saya harus selalu siap mengajar dan memperhatikan hal tersebut. Strategi yang dapat diterapkan yaitu strategi modeling, di mana guru terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan cara menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang selanjutnya peserta didik dapat meniru langkah-langkah tersebut untuk memperoleh pemahaman konsepnya secara mandiri. Sekian jawaban dari saya dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pandangan saya terhadap permasalahan kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pemilihan pendekatan yang sesuai, serta pemberian bantuan dan bimbingan secara bertahap. Sebagai guru, perlu memantau dan memediasi aktivitas belajar peserta didik, mengevaluasi belajar dan proses pembelajaran, serta memperhatikan kesesuaian dengan lingkungan rumah. Scaffolding dapat membantu memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi dan membutuhkan keterampilan guru yang lebih baik. Baik, itu tadi pandangan kami terhadap permasalahan yang kedua. Untuk selanjutnya, pada permasalahan yang ketiga, yakni apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan pada saya. Mohon izin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan pandangan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Di mana dari ketiga pendapat tersebut sama-sama berpandangan bahwa pendekatan, strategi, metode, maupun teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD termasuk pengakuan akan pentingnya scaffolding dalam meningkatkan pemahaman siswa dan memberikan dukungan yang sesuai dengan ZPD mereka. Semua pandangan setuju bahwa pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk dapat membantu peserta didik dalam mencapai potensi belajar mereka dan memberikan bantuan terstruktur. Next. Baik, kemudian untuk perbedaan terkait dengan pandangan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki, di mana perbedaan dalam pandangan tentang scaffolding dalam ZPD sering kali berkisar pada seberapa efektif pendekatan ini dalam memfasilitasi pembelajaran, tantangan dalam penerapan, serta bagaimana mendukung kemandirian siswa tanpa menyebabkan ketergantungan yang berlebihan. Menilai berbagai pandangan ini penting untuk bisa memahami kekuatan maupun keterbatasan scaffolding, serta dapat mengembangkan strategi yang dapat memaksimalkan manfaat bagi siswa dalam konteks pendidikan yang beragam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Sukrisnawan. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan membahas mengenai apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang ada pada peserta didik yang dimiliki. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Wahyu, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persamaannya. Dari ketiga pendapat sepakat bahwa scaffolding adalah elemen penting dalam pembelajaran. Mereka semua menekankan perlunya memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik. Terkait dengan fokus pada kebutuhan siswa, semua menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Oke, next. Nah, selanjutnya adapun perbedaannya, berdasarkan ketiga pendapat tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai kegiatan dalam mengajar dengan memperhatikan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Baik, next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari rekan-rekan. Itu tadi dia presentasi dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Kami mohon maaf apabila terdapat kata maupun istilah yang kurang berkenan. Untuk itu, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih atas atensinya.